Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi. Apakah kita sudah mengasihi orang lain pada hari ini? Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Krisnur Cahyani dari GKJ Mergangsan. Renungan Petra pada pagi hari ini berjudul Bukan Karena Perbuatan Manusia. Oleh karena itu, mari kita mengambil saat hening sejenak pada pagi hari ini, kita menghadap Tuhan dengan berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat Tuhan dalam istirahat malam kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan kondisi yang segar, semuanya karena anugerah Tuhan. Tuhan Allah Bapa, kami mengambil waktu pada pagi hari ini untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan. Berkatilah supaya firman-Mu dapat menyegarkan kembali iman kepercayaan kami dan dapat menjadi dasar bagi kami untuk melakukan pelayanan kami dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa kami ya Allah, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Roma 9 ayat 30 sampai 10 ayat 4. Roma 9 ayat 30 sampai Roma 10 ayat 4. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya Aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab, oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang terkasih, saya yakin kita semua pasti hafal 10 hukum Taurat. Coba kita ingat kembali, apa isi 10 hukum Taurat? Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan menyembahnya. 3, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5, hormatilah ayahmu dan ibumu. 6, jangan membunuh. 7, jangan berzinah. 8, jangan mencuri. 9, jangan mengungkapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10, jangan mengingini apapun milik sesamamu. Mari kita renungkan. Dari ke-10 hukum Taurat ini, coba kita lakukan secara rigid dan sempurna dalam waktu 1 hari saja. Kira-kira, bisakah kita melakukannya dengan sempurna? Coba selama beberapa detik kita renungkan hal ini. Bagaimana? Saya yakin tidak ada satupun dari kita yang bisa melakukan ke-10
perintah Tuhan ini dengan sempurna. Mengapa? Karena kelemahan kita sebagai manusia. Ada kala di mana kita mungkin malas untuk berdoa. Ada kala di mana kita menyakiti kedua orang tua kita dengan ucapan kita. Dan bahkan mungkin itu tidak kita sadari. Ada berbagai macam hal yang membuat kita tersandung jika kita mengandalkan kekuatan kita. Sehingga itulah mengapa Rasul Paulus dalam surat Roma mengingatkan kepada kita bahwa di hadapan Tuhan kita tidak dibenarkan karena perbuatan kita. Mengapa? Karena perbuatan kita tidak sempurna. Melainkan kita dibenarkan karena iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari saat ini kita disadarkan bahwa jika perbuatan kita tidak sempurna, maka kita lihat kembali bagaimana iman kita terhadap Tuhan. Apakah kita telah memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah yang telah menyelamatkan kita? Allah yang berinisiatif untuk menyapa manusia. Allah yang senantiasa berinisiatif untuk menjangkau manusia, menyelamatkan dengan tangannya sendiri dan dengan nyawanya sendiri. Oleh karena itu, mari kita akui di hadapan Tuhan bahwa kita ini lemah. Kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Kita hanya bisa bergantung pada Allah yang memberi keselamatan bagi kita. Oleh karena itu, perkuat iman dan percaya kita kepada Tuhan, sebab kita dilayakkan bukan hanya karena perbuatan kita, tetapi karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bawa perenungan kita di dalam doa. Saya hantarkan. Allah Bapa Surgawi, terima kasih atas firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa meskipun kami tidak sempurna, meskipun kami kesulitan untuk melakukan segala kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, namun Tuhan tetap memandang kami layak di hadapan Tuhan karena iman kami. Namun kami juga menyadari bahwa iman kami pun lemah. Kami menyadari bahwa tidak selalu kami bisa berpegangan kuat kepada Tuhan. Oleh karena itu ya Allah, mampukan kami untuk selalu membarui iman kami, untuk memperkuat, mempertebal iman kami, percayaan kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami, sehingga kami dilayakkan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kami dilayakkan untuk memperoleh keselamatan yang telah Tuhan karuniakan kepada seluruh umat manusia. Allah Bapa Surgawi, inilah doa kami, dan jikalau sebentar lagi kami juga akan melakukan segala aktivitas kami, segala tanggung jawab kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, berkatilah. Dan biarlah kami bisa membaktikan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan melalui pekerjaan dan karya kami dalam kehidupan sehari-hari. Dan biarlah Tuhan sendiri yang memandang kami layak untuk mendapatkan karya keselamatan yang telah Tuhan karuniakan dalam setiap karya dan pelayanan kami. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa mendengarkan permohonan kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan iman percaya kita kepadanya. Selamat melakukan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengasihi orang lain pada hari ini.